Raffi Sudirman. Hai. Sebenarnya dari gue sih itu pencetusnya. Karena gue nggak pengen live gue boring sebenarnya. Karena mostly lagu gue sebenarnya ballad, lagu-lagu slow, dan gue susah untuk menyanyikan lagu upbeat, dan alhamdulillahnya gue dikasih kesempatan buat remake lagu Malik kayak Heaven. Iya. Dan gue sangat bersyukur karena gue juga ngefans sama Mas Dipa. Dan teman gue Liodra, dia kan sempat bikin lagu sama Mas Dipa. Terus pas gue dapet kesempatan set, gue nge-WA, gue dapet dong sama Mas Dipa. Oke, intimate atau festival? Waduh, susah banget lagi. Jangan lupa saksikan penampilan gue di Bigu Festival tanggal 17 dan 18 Juni 2023. Gue main di Daitsu 18 Juni 2023. See you. Hai Opal Gengs, welcome to Opal Jam Session with me Cinta and Raffi Sudirman. Hai Raffi. Halo Cinta. Apa kabar? Baik, Oke, alhamdulillah. Cinta apa kabar? Baik juga. Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dong kenalin dulu ke Opal Gengs yang mungkin lagi nonton. Hai Opal Gengs, gue Raffi Sudirman. Gue adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi. Wow. Tapi ada gak sih yang manggil lo Sudirman? Banyak lagi. Demi apa? Teman-teman kampus gue. Oh ya? Sudirman sini, Sudirman. Sedangkan Sudirman nama bokap gue. Oh berarti itu nama Raffi turun. Sudirman. Oh oke. Gitu. Ternyata ada yang manggil Sudirman ya. Oke, belakangan ini lagi sibuk apa aja nih Raffi? Waduh, sebenarnya baru kelar UAS. Jadi gue sekarang mau ke semester 5. Oh kuliah di mana? UI, Fakultas di Ekonomi. Oh I see, oke. Berarti kelahiran 2002. 3. Oh 3. 2003. Oh my god, oke. Muka gue boros ya. Gue gak bilang Parah gitu ya. lo. Gue gak bilang gitu ya. Nah, tadi kan kita udah nonton lo nyanyi kan. Gue mau tahu dong, lo tuh nyanyi emang udah dari kecil udah tertarik nyanyi atau emang ada diajak sama keluarga? Sebenarnya dari kecil gue udah suka nyanyi ya. Oke. Karena di rumah gue, especially bokap gue ya. Beliau kan orang Betawi yang mungkin stigmanya Betawi itu suka dangdut. Dan bokap gue tuh muter Rhoma Irama setiap pagi kalau mau bangunin gue. Jadi sampai sekarang gue suka banget lagu santai, lagu hidup tanpa cinta bagi, itu gue suka banget. Gara-gara tiap pagi bokap lo setel lagu itu gitu. Lagu itu. Oke, jadi berangkat dari situ. Dari situ deh. Lo jadi suka deh nih. Musik nih gitu ya. Especially waktu itu pertama kali denger dangdut. Keren juga ya. Terus fun fact lagi, gue pertama kali masuk TV ngiringin anaknya Rhoma Irama, Rido Roma. Tapi gue main saksofon. Wow. Itu sih, itu prestasi gue nomor 1 sih. Iya, tapi itu bisa dibilang prestasi loh. Kayak sih. dari biasanya cuman pagi disetelin sama bokap, terus lo yang ngiringin anaknya Rhoma Irama. Lagu itu juga, Kata Pujangga. Oh my god. Nyanyi dikit dong Kata Pujangga. Hidup udah kan tadi. Nah tadi kan lo bilang ya lo belakang sibuknya ya lo musisi juga gitu kan ya. Lo nulis juga. Lo nge-produce juga, mastering juga. Lagu pertamanya Good Night dan juga EP lo Scenery, bener? Gimana akhirnya lo bisa melakukan itu semua sendiri? Waduh, sebenarnya dulu tuh pas gue nyiptain Good Night dan Scenery semuanya itu tuh gue masih SMA kelas 2. Wow. Dan jadi SMA lo produktif banget ya? Asli Jo. Enggak, sebenarnya kayak gue pengen ada nama gue aja di Spotify. Kayak orang zaman dulu gue pengen nama gue ada di CD store gitu kayak. Kalau gue pas zamannya Spotify baru muncul, gue yang kayak gue pengen teman-teman SMA gue dengerin gue di Spotify. Udah sebatas itu aja. Dan itu juga sebenarnya produce ngasal-ngasalan yang bener-bener otodidak semuanya. Otodidak, main gitar juga sebenarnya les-les dikit. Habis itu gue belajar bass, piano, saxophone. Saxophone juga karena nyokap gue suka Kenny G. Dan gue sempat nonton Kenny G juga. Abis itu gue produce sendiri. Abis itu gue rilis sendiri gitu. Oke, ini emang mostly pengaruhnya dari orang tua semua ya. Orang tua sih sebenarnya sama lingkungan juga. Nah, tapi kan selain bisa nyanyi, tadi lo juga main alat musik. Itu nama alat musiknya apa sih tadi? Saxophone. Oh, saxophone. Alat musik apa lagi yang lo bisa mainin? Sebenarnya bisa sih dikit ya. Piano, gitar, bass, alto, saxophone, sopran saxophone, drum dikit-dikit. Agak banyak ya. Ya gitulah. Angklung juga bisa. Angklung sama pianika gak sih? Pianika bisa ditiup kan. Sama-sama. Oke. Nah biasanya musik-musik lo sekarang itu terinfluence dari mana aja?
Sebenarnya gue suka banget Bruno Mars. When I see your face. Bruno Mars. Dari dulu gue selalu sebutin itu kalau gue ditanya. Dan memang gue fans berat Bruno Mars karena musiknya timeless. Dan semua kayak lu tahu semua lagu Bruno Mars pasti lu tahu gitu. Jujur ya lagi, walaupun kayak bukan die hard fans ya, tapi kayak once lo nyanyi, ya gue tahu itu Bruno. Dan lu pernah denger gitu dimanapun lagu-lagu dia. Dan itu salah satu motivasi gue sih, kayak gue pengen nyiptain lagu yang seperti itu dan ya quality over quantity sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang genre lagu lo ini apa? Aduh, kalau stigma genre kayaknya gue agak ngeri ya kalau ngomong ya. Mungkin lebih ke musik pop sih kayaknya. Lebih ke musik pop ya. Oke. Ya tapi sebenarnya orang kan bebas, punya pandangan lain ya, persepsi masing-masing. Ya dia mau bilang apa, yang penting karya lo oke. Yes. Ya gak sih? Nah karena lo ngomong sebenarnya lo awalnya suka sama Bruno Mars. Apakah dengan adanya koreografi saat lo manggung ini juga ada inspirasinya dari Bruno Mars? Karena kan Bruno Mars gitu kan, dia mostly kayak pasti nari ya kan. Lo pernah nonton konsernya gak sih? Pernah gue. Gue juga. Kayaknya gue SD deh itu. Pas di Jakarta. Iya pas di Jakarta. Yang di Ancol kan? Iya yang openingnya ditutup kain, terus dibuka. Keren banget gak itu sih? Gue juga sebenernya nonton tuh. Oh demi apa? Oh kita belum kenal waktu itu. Kalau kita kenal kita udah sama-sama. Cinta. Cinta. Oh enggak salah. Oh ya dinyanyiin tuh gue. Jadi ide koreografi itu waktu misalnya latihan sama band tuh gimana? Sebenarnya dari gue sih itu pencetusnya. Karena gue nggak pengen live gue boring sebenarnya. Karena mostly lagu gue sebenarnya ballad, lagu-lagu slow dan gue susah untuk menyanyikan lagu upbeat dan alhamdulillahnya gue dikasih kesempatan buat remake lagu Malik kayak Heaven. Iya. Semenjak dari situ gue mikir kayak kenapa nggak live gue bikin seru ya. Terus gue mengadaptasikan Malik juga dulu kan sampai sekarang kalau live joget juga dan kayaknya sekarang di angkatan gue belum ada yang joget gitu ya. Jadi kayak ya udah kita joget yuk sama band gue. Make something different pokoknya biar gitu seru ya. Aja. Biar seru ya, setuju sih. Iya kan. Kalau misalnya mau manggung nih, ritual sebelum mau manggung apa? Waduh, sholat, makan nasi. Oh my god. Kayak orang biasa deh kayaknya. Kalau anak-anak band gue juga sebenarnya sama aja. Kecuali pas kita udah mau tos kita saling nge-hype. Wah, ayo bakar panggungnya bakar gitu kan. Iya. Kasih energi baik lah pokoknya gitu ya. Oke. Belum lama ini kan lo membawakan lagunya Malik and the Essentials yang tadi lo bawain juga, yaitu Heaven. Bareng sama Dipa Barus, is that right? Dipa Barus. Nah itu gimana ceritanya akhirnya lo bisa kolaborasi sampai bawain lagu Heaven dari Malik ini? Sebenarnya gue udah ngefans banget sama Malik semenjak gue 11-12 tahun. Oh my god. Gue udah ngulik banget dan gue udah tahu lagu Heaven tuh kayak udah 4-5 tahun yang lalu gitu. And then Warner Music Indonesia memberi gue kesempatan buat remake lagu itu tapi bersama Mas Dipa Barus. Dan gue sangat bersyukur karena gue juga ngefans sama Mas Dipa. Dan temen gue Liodra, dia kan sempat bikin lagu sama Mas Dipa kan. Terus pas gue dapet kesempatan, gue nge-WA, Li, gue dapet dong sama Mas Dipa. Bukan cuma lo doang. Satu-satu gitu. Jadi gue grateful banget sih pastinya. Happy banget pasti apalagi kayak lo berangkatnya dari lo ngefans. Bener. Umur 11-12 tahun sama Mike dan lo sekarang punya kesempatan untuk bawain lagu dan bahkan bareng sama Mas Dipa. Terima kasih. Great banget ya. Nah karena lagi ngomongin kolaborasi, kira-kira ada gak sih kolaborasi ke depannya lagi? Waduh. Atau masih rahasia nih? Kita kolaborasi aja gimana sekarang? Tapi kebetulan saya bukan penyanyi nih. baru gitu aja. Nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita mau main games dulu. Let's go. Kita mulai. Duh gue deg-degan lagi. Pasti lo acting kan? Ya mau gimana ya? Oke. Intimate atau festival? Waduh, susah banget lagi. Harus pilih satu. Festival yang intimate. Bigo Festival. Woi, bridgingnya bagus banget nih kak. Masuk. Nanti kita bahas ya Bigo Festival ya. Jadi lo pilihnya gak bisa pilih salah satu. Gak bisa lagi. Kenapa? Reason kenapa lo suka intimate dan reason kenapa lo suka festival? Gue suka intimate karena waktu itu gue bikin tour akustik Jabodetabek Bandung. Dan itu sebenarnya intimate banget. Dan cara gue dapat hati mereka tuh biar kayak gue muter-muter aja gitu. Gue suka banget gitu kalau misal festival kan lu kayak di situ dan di jauh situ gitu. Aja. Sedangkan Bigo Festival gitu kita bisa seperti itu dua-duanya festival dapat, intimate dapat. Jadi nggak bisa pilih ya. Nggak bisa pilih ya. Jadi harus kayak festival intimate festival. Benar. Oke, next. Oke, kita akan main wrong answer only. Oke. Kayak tahu kan gamesnya? Kayak misalnya gunting kertas
harus cepet jawabnya dong. Berarti nggak boleh batu ya? Gak boleh. Jadi kayak kan wrong answer only. Jawabannya sih gunting kertas sumpit gitu misalnya, oke? Jadi harus jawabannya salah dan harus cepat ya, Raffi. Kamu siap? Deg-degan dia. Oke. Siap, Raffi? Siap. Kalau lapar aku harus minum. Tak kenal maka tak cinta, nggak apa-apa. Lagi manggung ketemu mantan, lalu aku cium. Halo mantannya kan Raffi. Iya. Udah. Berarti kalau cium tuh salah ya. Jadi kalau nanti kalau manggung ketemu mantannya, ketemu udah mantan, usah dibahas lagi guys ya. Kan salah ya. Ingat ya, itu wrong answer only ya. Oke, last. Terakhir. Oke. 3 lagu jazz menurut lo yang cocok di momen pas lagi jatuh cinta. Misty, Ella Fitzgerald, gue suka banget Lauve. Aku nonton dong kemarin. Ketemu gue. Iya sih, gue liat Instagram lo sih. Terus One day I would start falling in love. Apa judulnya Fall in love with you ya? Oke, pokoknya itu pokoknya yang tadi itu lo deh, 2 itu. Terus 3 jazz ya. Apa lagi ya? Juwita Malam lagi. Oh my god, engkau gemilang. Nah sekarang karena tadi lo bilang lo gak bisa pilih intimate dan festival. Yes. Terus lo udah sebut juga Bigu Festival gitu kan. Tapi bener kan? Bener dong. Jadi gue mau tanya, apa aja nih persiapan lo sebelum manggung nanti ke Bigu? Sebenarnya persiapannya lumayan ya, karena festival pertama gue sebenarnya 2023 dan tahun ini bener-bener lagi banyak manggung festival dan anak-anak band gue juga lagi mempersiapkan yang konsep-konsep baru. Jadi gue setiap festival pasti ada konsep baru gitu sih. Jadi lo excited banget pasti ya? Excited banget pastinya. Nah, akan ada ini gak kayak penampilan yang gak biasanya nanti di Bigu Festival? Iya dong, pasti jadi ini wajib banget kita semua nonton ya dong. Supaya tahu apa sih surprise dari Raffi. Selalu ada surprise kalau nonton gue. Emang hidup ini penuh kejutan ya. Kalau gitu sekarang lo ajak Opal Gengs buat nonton lo di Bigu Festival. Jangan lupa saksikan penampilan gue di Bigu Festival tanggal 17 dan 18 Juni 2023. Gue main di Daitsu 18 Juni 2023. See you. Jangan lupa ya Opal Gengs ya, nonton Raffi Sudirman di Bigu Festival. Thank you ya Raffi. Terima kasih banyak Cinta. Ke Opal, udah nyanyi dan udah ngobrol banyak di sini. Thank you Opal Gengs yang udah nonton. Jangan lupa follow semua sosial medianya Opal di @opal_id. Tapi kalau misalnya mau dengerin lagunya Raffi di mana ya? Bisa dicek di Spotify, di YouTube, dan di digital platforms kesayangan Anda. Search Raffi Sudirman. Yeay, thank you Opal Gengs. Thank you Opal Gengs. Opal Jam Session.